Cuma memang kayak COVID-19 itu kita nggak pernah sangka ya kalau bakal ada PPKM. Saya dengar pernah berdiri di jembatan mau terjun malah. Dicabut nikmat cukup, nikmat adanya itu. Jadi memang Ya, yang benar-benar menguatkan saya untuk hidup lagi, untuk menjalani semuanya itu istri, Bang. alasan kenapa usaha kita mati itu kita belajar bahwa kita kurang mendigitalisasi usaha kita. Sampai kapan kita tetap di lingkungan yang kecil aja gitu. Halo, selamat berjumpa kembali di podcast RRI. Saya Taufik Hidayat. Kembali kita akan berbicara tentang UMKM. Akhir-akhir ini memang RRI sering membicarakan tentang UMKM karena memang UMKM adalah salah satu program dari pemerintah dan juga merupakan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Tentu di beberapa pekan yang lalu kita juga berbicara tentang sinergisitas pentahelik yang ada di Kabupaten Sintang. Karena UMKM tidak bisa berdiri sendiri. UMKM itu perlu juga bimbingan dari akademisi, juga ada dia seorang bisnismen. UMKM juga adalah sebuah komunitas yang bisa saling berbagi. Dia juga memerlukan pemerintah dalam hal memudahkan regulasi dan juga perlu kita selaku media. Saat ini saya bersama dua orang narasumber di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ini kalau kita perkenalkan nanti atau biarkan mereka berkenalan sendiri ya. Kita ingin bercerita tentang bagaimana kondisi UMKM di Kabupaten Sintang pada masa COVID-19 pada saat ini dan apa yang harus dilakukan. Saya kenalkan, ini Bang Jendra di sebelah saya. Selamat datang di podcast RRI, Bang Jendra. Selamat siang, Bang Topik. Terima kasih undangannya hari ini. Apa kabar, Bang Jendra? Alhamdulillah sehat. Usahanya lancar? Sampai saat ini, alhamdulillah masih berjalan terus, Bang. Trennya juga menanjak juga. Sedang kita kembalikan lagi supaya seperti dulu yang Bang Topik kenal. Sedang kita kembalikan. Berarti Ya. dulu pernah jaya ya? Iya. Dulu pernah jaya dan pernah terkenal. Insya Allah, mungkin ada beberapa yang kenal, nggak semuanya kenal. Tidak semuanya kenal. Nanti kita akan cerita bagaimana jatuh bangunnya menjadi UMKM. Ya. Itu juga kalau saat jatuh mungkin jadi pelajaran ya. Betul. Untuk kita. Dan biasanya orang bijak itu mengatakan kalau menjadi pengusaha itu harus siap jatuh, gitu kan. Betul. Nanti boleh diceritakan bagaimana berdarah-berdarahnya, bagaimana nangisnya, bagaimana galaunya keluarga gitu ya pada saat itu. Ya. Bermula dari apa sih bisa tertarik dengan usaha ini? Karena kan atau punya latar belakang sebelumnya jadi pengusaha keluarga? Kalau dari basic keluarga nggak ada, Bang. Tapi kalau ibu saya itu memang suka dagang kue gitu kan. Jadi saya masih SD itu sebelum berangkat sekolah udah biasa jual kue keliling. Pakai keranjang, Sekolah di mana pakai itu? sepeda gitu keliling komplek. Sebelum pergi ke sekolah gitu. Nah, Masuk jadi sekolah jam berapa? SD itu kan normal sama kayak sekarang jam 7 gitu, Bang. Jadi dari habis subuh tuh bangun, siapin kue, langsung keliling. Pokok nggak habis jam 6:30 pulang ke rumah, berangkat sekolah. Luar biasa Dari SD. perjuangan dari itu. Ya. Itulah yang membentuk menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha yang sampai saat Ya, ini masih mungkin digeluti. betul. Mentalnya tuh ibaratnya orang bilang urat malu tuh udah putus lah kalau untuk usaha. Karena dari kecil lah biasa jualan keliling kan. Keliling di mana tuh? Kompleknya di mana? Dulu komplek dulu kan di Sintang itu BTN pertama itu kan di Dharma Putra itu, BTN Banding Permai ya. Jadi dulu tinggal di situ dari kecil, jadi jualannya di sekitar Dharma Putra dulu itu, Bang. Nah, dulu kan Dharma Putra belum seramai sekarang. Nah, jadi kelilingnya di situ. SD, kuliah juga saya sambil usaha, lepas kuliah juga pulang ke Sintang, kebetulan kuliahnya di luar. Jadi banyak melihat lah tentang bagaimana usaha-usaha di luar gitu kan. Jadi pulang ke Sintang langsung buat usaha juga gitu, Bang. Jadi pembelajaran masa kecil, kemudian merantau, mencari ilmu, kemudian balik lagi ke Sintang,
berusaha menjadi pengusaha. Ya. Ketemu istri kapan? Kalau ditanya ketemu istri itu dari teman TK, Bang. Oh, Teman itu TK. istri punya minat yang sama juga. Ya, kebetulan itu. Nanti saya kenalkan istrinya loh. Iya. Tolong kenalkan saya sama istrinya. Jadi pas PDKT itu ternyata pas nih ada usaha juga dulu Nata de Coco kan, kemudian kebetulan istri kan dulu kontrak di kementerian ya, kontrak di kementerian di dinas perindustrian penyuluh juga gitu Bang. Nah jadi sambil usaha juga gitu kan, jadi rasanya cocok aja, apalagi teman TK teman SD. Oh, jadi Cuman SMP SMA bisa. tidak ketemu, Iya. kuliah tidak ketemu lagi setelah sama-sama pulang ke Sintang. Istri kuliah di Jakarta, saya di Bandung gitu. Oh gitu. Kalau gitu saya kenalkan dulu istrinya dong. Iya, boleh Pak. Di mana istrinya? Ada di sebelah. Oh iya, di sebelah saya. Halo. Halo, Ini selamat rumahnya. siang ya. Selamat siang. Rumahnya ini istrinya ya? Iya. Oh ya, memang ada kemiripan kalau kata orang itu, kalau jodoh itu tidak akan kemana. Oke. Waktu TK ketemu, pisah, ketemu lagi. Kenapa bisa tertarik dengan Oh, ini podcastnya ngomongin bisnis apa jodoh? jodoh dulu. Nanti kan ada benang merahnya tuh ke bisnis. Oke, kita tarik red Apa line-nya. untung ruginya mungkin dipikirkan dulu waktu itu sebelum Dibuat dulu ya bisnis plan-nya gitu ya. ya dibuat dulu. Benar. Ini kira-kira menguntungkan tidak nih menikah Iya. sama bisnismen ini? Gitu? Iya, balik lagi tadi ketika pulang ke Sintang karena kita sama-sama rantau ya, belajar keluar gitu. Kebetulan waktu itu saya mencetak kartu nama usaha di percetakan beliau. Beliau ini emang usahanya banyak ya. Oh iya, Pernah pantas pegang, tertarik. pernah pegang percetakan juga gitu, dipercaya untuk pegang salah satu percetakan yang besar di Sintang. Cuman nggak tahu kenapa yang dihandle jadi tutup gitu. Iya. Percetakannya udah tutup sekarang. Nah, ketemunya di situ. Dan kemudian kenapa suka bisnis juga karena memang basicnya sekolahnya itu tentang industri kecil. Jadi dulu Kementerian Perindustrian itu punya program untuk menyekolahkan anak-anak terbaik dari daerahnya. Oh iya, Iya. berarti yang terbaik ya. Salah satu Salah ya. satunya, Salah satu untuk mendapatkan beasiswa waktu itu tenaga penyuluh lapangan industri kecil dan menengah. Dulu itu bukan UMKM. Jadi dipisahin industri kecil menengah, UMKM ada juga di bawah Kementerian Mikro ya? Koperasi. Koperasi. Kalau industri kecil menengah itu di bawah Kementerian Perindustrian. Nah, waktu itu bersekolah di salah satu sekolah tinggi manajemen industri. Memang belajarnya tentang pengelolaan industri kecil. Jadi udah terbiasa bersentuhan dengan pelaku UKM, pelaku IKM. Iya. Akhirnya ceritanya menikah lah gitu ya. Iya, bertemu lah, Bertemu dulu ya. Punya visi yang sama visinya pada saat sama, itu. Udah itu menikah, membentuklah satu berkolaborasi, bikin usaha. Iya, mengelola sebuah usaha. Mengelola Dia sebuah duluan usaha. buat sih. Cuman pada saat itu emang ketika dia cerita, perempuan tuh kadang tertarik karena kadang kasihan juga gitu ya. Ini orang kok ngitung nggak bener-bener gitu kan. Jadi awalnya tuh Oh dia masih ada error-error. iya ini sering ya? sampai Sering. sekarang sih. Oh gitu ya. Jadi apa ya, sebagai penyeimbang juga gitu, membantu merencanakan, membantu ngerem juga ketika sisi ambisiusnya seorang laki-laki sama perempuan itu kan kadang Agak beda, beda ya. Jadi sebagai rem juga, ayo kita hitung dulu sebelum kita lanjut ke mungkin bisnis yang lain atau kegiatan yang lainnya. Itu saya kenal itu satu brand waktu itu cukup terkenal di Sintang. Salah satu kawasan kuliner, tempat kuliner gitu. Jadi brand ambassador di beberapa kegiatan RRI juga malah kan ya. Betul. Jadi apa namanya mendukung kegiatan-kegiatan RRI juga pada masa itu. Betul. Tapi sekarang sudah tidak ada. Ya. Sudah tidak ada. Nah, cerita tentang susahnya itu nanti saya ingin cerita awal mulanya kenapa tertarik di sektor kuliner. Ke suami dulu ya? Atau siapa nih yang punya ide? Boleh. Di antara? Karena brandingnya memang dari beliau, dari dia duluan yang ke branding itu sampai muncul satu buah brand sambal geledek ya, aku sebutin nggak apa-apa ya. Nah kemudian ketika kita itu sebelum menikah, jadi kita mulai bangun sama-sama itu dari sebelum menikah. Berarti waktu pacaran itu sudah punya kalkulasi ya? Kita hitung-hitungan, yuk kita kalau sudah menikah nanti kita akan bikin ini ya gitu ya. Ya itu tadi berangkat dari visi yang sama mungkin ya. Jadi pacarannya lebih ini ya, lebih Produktif dulu pacarannya ya. Tidak seperti
sekarang gitu ya. Ya bucinnya bucin produktif Bucin gitu lah ya. produktif, iya. Boleh lah ya kita pakai bahasanya anak-anak Gen Z ya. Oke Bang Jona, Oke. dari cerita kenapa bisa tertarik ke kuliner atau memang Ya. bisnis kuliner ini cukup menjanjikan. Kalau saya di awalnya kan di advertising ya sebelumnya ya. Ya, betul. Kok bisa ke kuliner gitu? Jadi awalnya itu Bang pas kuliah saya tuh di percetakan, advertising, konveksi, eh impor juga dulu saya Bang pas kuliah itu kan. Iya. Cuman kenapa ketika pulang ke Sintang berubah drastis menjadi kuliner karena ketika kita di Sintang ini kan jauh dari ibu kota provinsi untuk pengiriman untuk jadi gudang atau pusat kita nih mengirim barang ke reseller ini susah gitu kan. Kebetulan saat itu juga bea cukai dolar naik. Jadi kita banting setir kita jadi ke kuliner gitu Bang. Awalnya kayak gitu awalnya. Tahun berapa sih itu? Itu 2013 awal. Itu buka kafe dulu. Nah, itu kita udah pacaran sama-sama. Jadi pacarannya nongkrongnya lebih banyak di kafe sendiri dulu. Iya, Dulu di hemat juga lintas, ya. iya di lintas Melawi dulu. Dulu tuh kenapa mikirnya buka kafe karena pas pertama pulang ke Sintang tuh lihatnya masih banyak warung kopi yang ibaratnya pakai kios-kios kecil tepi jalan dulu Simpang 5 itu ya ramainya. Nah, itu jadi kita coba sewa ruko, kita buat kafe. Cuman 1 tahun aja Bang karena capek. Nah, capek dalam artian ini kita harus begadang sampai malam terus nih. Nah, jadi mikir lagi gimana caranya tidak sampai tengah malam begadang tapi omsetnya lebih besar. Jadi dari kafe berubahlah menjadi rumah makan sambal geledek seperti Pada itu. saat itu. Sekarang Iya. sudah Tutup, tutup, bangkrut. bangkrut. Iya. Itu kan bagian dari cerita. Tapi kan pernah naik daun itu, pernah punya omset Ya, berapa itu? betul. Jadi puncak-puncaknya itu di tahun ketiga dan keempat setelah kita menikah, Bang. Jadi tahun pertama belum menikah, benar tadi yang seperti disampaikan, saya kurang di ilmunya karena basic saya bukan di usaha gitu, bukan di industri gitu, Bang kan. Nah, setelah menikah dari manajemen keuangannya, manajemen stoknya diperbaiki, pemasarannya diperbaiki, brandingnya diperbaiki. Alhamdulillah di tahun ketiga, keempat itu puncak-puncaknya sampai tahun kelima itu udah stabil di puncak seperti itu Bang. Kemudian di tahun keenam mulai spekulasi nih, mulai sombong nih Bang. Anak muda nih mulai sombong Iya. nih waktu itu kan. Udah tidak Pengusaha muda, banyak duit. Tadi Sudah. kan sempat kita bincang sama Pak Bupati di sini ya tentang itu juga tuh. gitu ya. Jadi omset udah banyak, rumah, mobil, jalan-jalan sana sini enak lah pokoknya Bang. Sombong nih Bang. Hutang juga udah nggak ada. Ini sebelumnya pernah saya ceritakan di RRI nih Bang. Iya. Nah itu kan seru juga satu studio waktu itu sampai kena tag ulang gitu kan, pengen diceritakan. Nah ini kita ceritakan lagi kan. Jadi saya sombongnya, saya bilang sama istri pun udah hidup udah rasanya nggak ada tantangan lagi gitu kan. Kayak gini-gini aja kayak gitu kan, pengen ada tantangan baru. Itu sombongnya saya waktu itu kan. Jadi pengen buka cabang. Buka cabang, mengeluarkan segalanya, ke bank juga, pakai sertifikat rumah orang tua, karena rumah kami masih KPR kecil nggak cukup gitu untuk modal kan. Langsung sewa rukonya, langsung dibayar lunas 2 tahun. 2019 bulan 11 kita opening di Sungai Durian, cabang kedua Sambal Geledek. Ramainya luar biasa. 11, 12, 1, 2 ramainya minta ampun, makin sombong, ya kena tegur Allah. Maret 2020 COVID masuk, mulai pembatasan, ekonomi turun, lepas COVID tahun depannya banjir besar Sintang, sedangkan kita beban ke bank harus bayar terus, ruko juga yang dibanding 2 pintu kan waktu itu harus bayar terus juga, akhirnya terkuras habis karena sampingan tadi udah habis semua untuk bayar buka cabang itu. Ya langsung
jungkir balik gitu Bang. Itu stres dah sampai hampir bunuh diri itu loh Bang. Itu pernah diceritakan dulu di RRI ya, tentang bunuh diri itu. Tekanan batinnya kuat ya Iya, waktu itu. Itu berat. memang pada saat itu COVID itu yang cukup mempengaruhi ya. Ya, jadi habis COVID kena banjir besar, tambah saya salah juga. Hitung-hitungan saya juga salah gitu kan. Ya, istri udah ngingatin, cuman karena ego tadi itu Bang. Karena bisa, yakin bisa kayak gitu kan. Ternyata mudah aja Allah ngebalikinnya gitu kan, langsung Iya. kebalik semuanya kayak gitu, Oke. hancur. Saya ke yang di sebelah saya. Ini kan istri itu kan jadi apa namanya, pendorong, pemberi semangat, rem juga di dalamnya. Waktu itu tidak sempat ngerem waktu ada ambisi kesombongan. Kalau saling mengingatkan pasti udah ada. Cuma memang kayak COVID-19 itu kita nggak pernah sangka ya kalau bakal ada PPKM, pembatasan orang nggak boleh makan di tempat dan lain sebagainya. Kemudian di 2021 itu banjir yang besar sampai ruko kita yang di Sungai Durian itu juga kebanjiran gitu kan. Properti kita banyak yang rusak dan lain sebagainya. Pada saat itu udah ngingatin, tapi memang tadi balik ya, egonya laki-laki itu memang dengan dia meyakinkan juga kan dari segi hitungan kertas tuh memang kehitung Ya. bisa sih. Ini masih masuk sih dalam hitungan gitu ya. Masih masuklah hitungan keuangannya. Cuma memang kita nggak pernah sangka di 2020 itu kita ada PPKM. Kemudian lanjut lagi ada bencana alam itu kan kayak force major yang kita nggak pernah bisa prediksi gitu sebesar itu Oke. efeknya. Saya pengen dengar cerita, katanya sempat telepon pengen bunuh diri. Ini benar-benar tekanan berat ya dari satu keluarga sebagai pengusaha muda, terus tertekan dengan COVID. Kondisi gimana sih, bisa diceritain? Kondisinya benar-benar membuat kita mungkin lupa gitu ya terhadap bahwa ada yang maha kuasa gitu kan. Iya ya. benar. Itu gimana ceritanya? Saya dengar pernah berdiri di jembatan mau terjun malah. Betul ya? Iya betul. Karena apa ya? Kalau dari sisi kita memang pada saat itu kita udah terbiasa enak ya. Terbiasa enak dalam artian kita mau apa aja, kita merencanakan apa saja itu bisa mudah gitu dari sisi keuangannya gitu. Kemudian dicabut ya nikmat itu, dicabut nikmat cukup, nikmat adanya itu. Jadi memang itu nimbulin tekanan sih. Dan waktu itu memang ini kan kejadian sekitar 2020 5 tahunan yang lalu gitu ya. Di umur kita yang 5 tahun yang lalu itu emang benar-benar iya benar belum apa ya belum sedewasa sekarang. iya belum bisa kalau dulu ceritanya nangis, kalau sekarang ceritanya kita bisa saling mentertawakan Ya. gitu. Oh ternyata konyol juga ya sampai kayak gitu kan. Itu bulan puasa ya kalau nggak salah. Yang mau bunuh diri itu ya. Ya, jadi dulu cerita lagi. sore Bang, waktu kejadiannya itu, cuman ya ingat lagi kan ketika udah berdiri saya sholat asar tuh enak bener gitu Bang, saya sholat asar terakhir gitu kan, istri sampai nanya gitu, udah titip anak-anak saya pergi aja gitu kan, udah ya jadi pengen nangis lagi gitu. Ya. Udah parkir motor, udah berdiri tepi jembatan, mikir lagi. Jadi ketika pejemin mata tuh yang kebayang tuh anak masih bayi waktu itu Bang kan. Ya. Anak, kemudian ya ingat lagi, langsung kebesit di sini surat Alam Al-Insyirah itu Bang ya, kita yang muslim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sampai ditekankan 2 kali gitu kan Bang. Akhirnya saya urungkan, pulang lagi ke rumah. Ketika pertama pulang ke rumah, langsung saya peluk anak istri. Saya belum cerita nih saya mau bunuh diri, mau terjun gitu. Karena ya tekanan gitu, ekonomi, dari ya kena telepon, kena tagih, terus segala apa. Terus ya itu tadi yang tadinya enak jadi nggak enak gitu Bang kan. Nah akhirnya saya urungkan niat, ya udah mulai merintis lagi. Belum nggak berani cerita gini Bang. Pertama kali saya ceritakan ini di RRI. Nah berarti ini kedua kalinya. Cuman hari itu bukan podcast ya waktu itu ya, di studio. Nah ini cerita kedua kalinya di RRI juga. Nah tentang ini sebenarnya orang tua juga nggak tahu cerita ini, hanya istri aja. Cuman habis itu ya kita introspeksi diri. Akhirnya kita coba usaha lagi.
itulah keluarnya branding Raja di situ Bang. Jadi Raja itu ada singkatannya. Itu branding produk kita setelah sambal geledek nih Bang, Raja namanya. Rezeki Allah ada jalannya. Dari empek-empek, kemudian sekarang kita yang alhamdulillah sekarang ini membuat kita positif vibe lagi, usaha ini jangan berhenti, harus kita perjuangkan lagi itu bawang goreng kita Bang. Nah Oke. itu dia. Waktu kita jatuh siapa sih yang menolong pertama kali mungkin? Bagaimana peran istri? Ya, yang benar-benar menguatkan saya untuk hidup lagi, untuk menjalani semuanya itu istri, Bang. Jadi Nah, beruntung punya istri satu frekuensi tadi ya. iya, betul. Memang tadi di awal saya udah katakan bahwa jodoh itu memang Tuhan sudah atur seperti itu. Akhirnya untuk mengatasi itu semua kita jual-jual semuanya sampai rumah pribadi kita jual. Sekarang kita masih numpang dulu sama orang tua gitu, Bang. Tapi dengannya menjual itu kita bisa menutupi lubang-lubang kita. Ada sedikit modal itu yang kita pakai untuk membangun usaha lagi, untuk bangkit lagi, Bang. Oke, sudah move on. Ya, Sudah harus mulai- move on, Harus Bang. move on. Sudah mulai move on sekarang. Ada kesibukan baru sekarang ya. Ternyata istri juga saya lihat di postingan media sosialnya udah kemana-mana nih sekarang nih. Udah jadi apa namanya salah satu bukan pencetus ya, Pegiat literasi. pegiat literasi. Iya. Kita kaitannya sama digitalisasi ya. Iya. Sekarang kan kalau kemarin COVID-19 itu kan hikmahnya bagaimana para UMKM ini mulai beralih ya Betul. dari konvensional yang keliling-keliling masa kecil gitu ya. Iya. Udah itu kita main di digitalisasi menggunakan platform media sosial dan sebagainya. Kalau sekarang sudah sampai di mana? Ini saya izin flashback dulu ya. Kenapa salah satu alasan kenapa usaha kita mati itu kita belajar bahwa kita kurang mendigitalisasi usaha kita. Karena kita terlambat gitu ya, karena udah mode panik dan enggak pakai mode penyelamat gitu ya. Jadi kita terlambat untuk mendigitalisasi produk kita. Sehingga ketika kita punya produk baru ini, kita berusaha untuk gimana sih caranya supaya bisa onboarding ke digital gitu. Nah, kalau ditanya sekarang posisinya lagi di mana, ini belum keren-keren banget. Cuman memang brand baru kita ini kita usahakan untuk masuk ke pasar digital sebisa mungkin. Untuk UMKM seberapa penting ini? Penting banget. Jadi selain dia punya branding offline ya, udah harus dia main di digital. Entah itu digital dia. Jadi kalau di marketing itu kan ilmunya sebenarnya ada dua ya. Apakah kita hanya ingin mengedukasi masyarakat tentang produk kita, exposure-nya, atau kita memang memaksa masyarakat untuk closing produk kita. Jadi yang namanya sekarang kita menjual memang harus digital. Apakah itu cuman untuk branding di media sosial? Kemudian kan kita menggiring orang untuk dapetin masa yang mau beli produk kita. Jadi salah satu exposure yang penting itu memang di media sosial lewat digital. Iya. Kan ada komunitasnya di Sintang. Di Sintang udah ada sih beberapa komunitas ya. Cuman yang memang konsen untuk digitalisasi onboarding produk itu setahu saya belum. Belum ada yang benar-benar kayak kita dirangkul. Tadi Bang Taufik bilang di awal bahwa memang peran pemerintah juga penting gitu kan, kemudian komunitas juga penting. Nah, harapan saya nanti ke depannya memang ada komunitas digital gitu ya. Jadi kita bisa belajar sama-sama, tukar informasi tentang onboarding produk kita di digital marketing, pasar digitalnya. Kalau dari sekarang yang produk yang kita tawarkan di platform digital ini di mana saja sih? Di Shopee kita ada, di TikTok juga ya. Kalau TikTok itu kan nanti hubungannya ke Tokopedia. Nah, ada kemudian juga di WhatsApp Business. Sebenarnya WhatsApp Business kalau ngomongin digital tuh banyak ya platform yang bagus. Kalau di Sintang ini karena memang akses kita jauh, kemudian ongkos kirim juga menjadi pertimbangan gitu ya untuk ngejual, WhatsApp Business sih masih yang utama gitu. Orang-orang pesen dari WhatsApp Business. Kalau dari sisi persentase sekarang kalau kita lihat dari bagaimana masyarakat Sintang ini sudah nge-digital untuk memutuskan membeli produk atau yang offline yang datang langsung ke toko, bisa tidak terlihat di situ? Oh, masyarakat Sintang ini sudah 50% memanfaatkan platform digital ini untuk belanja, misalnya belanja yang makanan ya. Kalau online sih saya di rumah itu tiap hari datang ini loh, paket
Iya, Itu kan berarti online Iya, itu benar. kan. berarti online ya. Betul. Tapi paketnya pakai bukan kuliner ya. Nah, tapi kalau di sini ya, di mana? Di Sintang. Bagaimana masyarakat Sintang sudah mulai punya data tidak? Mulai banyak juga menggunakan platform digital ini untuk produk-produk kuliner. Kalau untuk produk kuliner ya, kita lihat memang ada beberapa platform ya yang punyanya lokal. Hmm. Kita boleh sebutin, kita Ya, sebutin ini aja lah ya, ya. platform Digital, digital lokal ya, yang memang di branding lokal. Beliau juga sempat nih bikin platform kirim-kirim online gitu ya. Nah, di Sintang itu sebenarnya cukup banyak karena kita banyak pendatang juga, Bang. Nggak cuman warga lokal gitu yang pendatang, itu kan udah terbiasa ya pakai kayak Gojek gitu-gitu kan, pakai Grab. Kemudian di Sintang ini udah ada. Kalau untuk data pastinya saya memang nggak pernah pegang. Tapi ketika kita memang main di market digital, itu enaknya kita bisa ngebaca berapa sih penjualan kita. Itu di digital ya, kayak di WhatsApp bisnis tuh kita bisa lihat tren penjualan. Di Instagram bisnis juga bisa dilihat tren penjualan. Kemudian di Shopee lebih enak lagi gitu ya untuk panel kita lihat berapa penjualannya. Kalau di Sintang sendiri memang untuk penjualan kita ya, produk kita ya, kita bicaranya produk kita digitalnya memang masih kurang. Tapi di sini kita pengen go globalnya. Jadi nggak cuma dijual di Sintang, tapi di sekitar Sintang seperti Skadau, Sanggau, Pontianak. Bahkan produk kita tuh lebih lumayan kejual digitalnya di Pontianak. Kenapa kita pakai platform digital? Kita memanfaatkan gratis ongkir dan lain sebagainya di beberapa aplikasi kayak di Shopee, Tokopedia tuh. Jadi bisa lebih mudah mencapai ke luar kota gitu. Ada apa ya, program gratis ongkir dan lain sebagainya. Gitu, Bang. Bang Jendra, usaha sekarang dengan kolaborasi antara offline dan online gimana? Ya, kalau yang offline itu kita lebih mengejar pasarnya di Sintang ini karena produk kita bumbu makanan gitu Bang kan itu di pasar tradisional sama di supermarket swalayan yang menengah sampai yang besar itu udah kita masuk juga. Nah, itu pemasarannya udah lumayan gitu Bang ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan pemasaran kita yang keluar kota tadi itu yang disebutkan istri itu kita ke Pontianak udah ada reseller juga. Itu kalau dibilang perbandingannya itu Bang, 1 bulan penjualan kita di Sintang itu di Pontianak itu nggak nyampe 1 minggu ya kemarin pun ya. Iya. Udah habis gitu. Malah kita yang kewalahan gitu Bang. Jadi yang reseller Pontianak ini udah minta kirim lagi produk dari kita dari Sintang sini kita kirim cuman kita kewalahan. Belum bisa memenuhi pasar. pasarnya gitu Bang. Nah, jadi benar-benar besar sekali efeknya kalau kita jual digital apalagi kalau bisa masuk ke kota besar gitu Bang. Jadi hanya fungsinya itu digital tidak cukup di Sintang aja supaya kita bisa go ke luar Sintang. Minimal target kita nguasai pasar Kalimantan Barat dulu Bang. Iya. Itu kan mempengaruhi juga dengan jumlah penduduk ya, artinya. Ya, betul. Semakin besar jumlah penduduk, maka dan jaringan ya, Ya, jaringan betul. internet ya. Ya. Kalau kita juga penduduknya banyak, tapi jaringan internet kita tidak stabil juga itu berpengaruh pada core bisnis kita. Ya, betul. Nah, sekarang ada strategi yang mutakhir mungkin yang ingin dilakukan dengan memasarkan beberapa produk atau satu produk andalan saja. Kita masih fokus di satu produk dulu Bang, karena dari satu produk ini untuk kebutuhan pasar aja, yang pasar butuh gitu Bang kan, bukan yang kita ngejar-ngejar nih, yang pasar ngejar kita masih belum bisa memenuhinya nih, karena banyak faktor juga. Yang pertama bahan baku, karena bahan baku kita ini kita kirimnya dari Jawa gitu Bang kan, karena kita sebut aja brand kita ini kan bawang goreng, bawangnya harus bawang Brebes, bawang Jawa biar bagus. Nah, seperti itu. Jadi tantangan sekali bagaimana harga bawang itu turun naik sempat tinggi juga, itu tantangan buat kita gitu Bang. Nah, makanya strateginya ketika harga bawang turun atau panen raya di Jawa itu kita produksi besar-besaran, karena produk kita ini kan awet gitu Bang, nggak pakai bahan pengawet tapi benar-benar awet, bisa tahan 3-4 bulan. Kita produksi ketika harganya tinggi bahan bakunya, kita ngecilkan jumlah produksi kita.
Nah, agar margin cost keuntungannya tadi itu dengan modal yang besar itu masih ya tercover gitu Bang. Saya tuh sebenarnya itu baru satu produk ya. Baru satu produk. Waktu zaman-zamannya buka ayam Ayam sambal geledek. itu saya suka sambelnya loh. Iya. Kenapa itu tidak di Ya, dulu sempat juga kita jualan sambalnya itu pakai botol kan. Kita pakai aluminium foil, di cup sealer juga gitu kan. Cuman ya itu tadi salahnya kita tidak go digital dulu Bang. Jadi kita Tapi kan hanya bisa dimulai lagi ya? Akan dimulai lagi. kedepannya akan kita branding lagi, adakan lagi, cuman lebih kita modif lagi Bang. Jadi bukan full yang sambal murni kayak dulu gitu kan, karena harga cabai juga kan tinggi nih. Kalau Iya. full benar itu ya harga jualnya tinggi juga gitu kan. Iya. Jadi akan kita collabkan juga dengan bawang kita nih. Nah, udah ada beberapa ide nih untuk varian produknya. Cuman kita mau kejar target kita market dulu, karena market kita di 2025 ini kita pingin masuk ke Indomaret atau Alfamart dulu Bang. Iya, Nah, di retail-retail itu ya. Iya. Bukan itu juga sebenarnya. Ada satu lagi tuh yang apa namanya? Sambal terinya. Ya, sambal itu teri. bisa jadi. Ya, itu produk varian keduanya kita mau buat sambal teri, Bang. Iya. Nah, itu dia. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ini ya, bisa Ya. kembali launching Amin. dan bisa jadi minimal kan kalau itu tahan bisa 3 bulan kali ya. Ya, tahan. Sama lah dengan bawang ya. Ya, tahan gitu. Itu tanpa bahan pengawet karena kita produksinya, kebersihannya, pemilihan bahan baku yang kita pilih. Nah, itu sekitar itu. Cuman kita pingin varian yang baru ini launching ketika kita udah masuk retail dulu, Bang. Oke. Nah, biar orang kenal dulu produk intinya ini dulu. Itu para pebisnis sedang berbicara di sebelah saya. Saya ke ini ya, ke yang terakhir lah sekaligus nih ya, karena waktunya juga saya sudah dikasih kayaknya waktunya sudah selesai ini untuk kita berbincang masalah UMKM. Cuman ada satu hal yang menjadi tantangan saat ini untuk UMKM, khususnya untuk digitalisasi untuk di tingkat lokal ini. Apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh para pengusaha? Karena saat ini digitalisasi itu kan sebuah keniscayaan dan semua orang juga memerlukan hal-hal baru dari produk-produk UMKM yang ada di Sintang. Apa yang harus dilakukan saat ini? Mungkin karena saya tahu ini narasumber saya yang di sebelah kiri ini memberikan literasi bukan hanya mungkin tentang produk, tapi juga banyak hal yang bisa disampaikan kepada masyarakat khususnya UMKM. Ya, ini arahnya ke literasi digital juga ya, boleh Iya. campaign ya tentang Iya. literasi digital. Memang kita tadi sebuah keniscayaan, kita memang harus bergerak ke digital. Karena kenapa? Karena dengan digital ini nih kita membuka banyak sekali exposure untuk produk, khususnya kalau UMKM. Kenapa UMKM harus go digital? Sampai kapan kita tetap di lingkungan yang kecil aja gitu? Karena dengan digitalisasi, dengan kita memasukkan produk kita ke pasar digital, semakin banyak orang yang lihat. Dan nggak bisa dipungkiri dari data juga bahwa hampir sekian juta dari berapa persen dari penduduk Indonesia ini memang punya media sosial gitu. Nah, kita manfaatkanlah itu gitu. Semoga teman-teman UMKM juga lebih melek tentang itu, dan pemerintah juga memberikan bantuan ya. Untuk kita bantuan ini bisa berupa bimbingan gitu. Kenapa kita butuh bimbingan? Karena memang enggak semua pelaku UMKM itu dari generasi yang melek literasi digital gitu. Kita punya teman-teman pelaku UKM yang ibaratnya tuh boomers yang mereka belum melek gitu. Nah, itu rangkulan pemerintah, rangkulan teman-teman komunitas itu memang diperlukan. UMKM sekarang kan berarti kita ada di 2 generasi ya. Betul. Baby boomer masih ada. Milenial, Gen Z. Sekarang Gen Z juga berarti suka berusaha juga, walaupun jadi ada 3 generasi berarti. Ada Gen Z, ada baby boomer, dan milenial. Yap. Yang paling berat mungkin di baby boomer. Betul. Nah, itu yang harus tadi di awal kita perlu adanya kolaborasi pentahelik tadi. Betul. Oke. Kita berada di akhir. Terima kasih kehadiran 2 narasumber saya saat ini. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi
para UMKM yang ada di Kabupaten Sintang dan di Indonesia atau di mana saja bahwa digitalisasi itu penting dan jangan takut untuk gagal, karena yang gagal di sebelah saya sudah ada, nyaris bunuh diri, tapi akhirnya bisa bangkit kembali dan kembali lebih baik. Sampai jumpa.